Ya pemirsa, Pilkada 2020 tampaknya menjadi momentum yang baik untuk para anak muda kita. Sejumlah sosok anak muda mampu tampil sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Meski rekapitulasi suara dari KPU masih belum selesai, namun penghitungan suara cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa anak-anak muda ini berhasil merebut tampuk kekuasaan sebagai pemimpin di daerahnya. Anak-anak muda yang berhasil meraih suara diantaranya Bobi Nasution 30 tahun, menantu Jokowi yang meraih suara terbanyak di pemilihan wali kota Medan. Sementara itu juga ada nama Diko Mahatado Ganinduto, 30 tahun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati Kendal. Dan kemudian Gibran Rakabuming Raka 33 tahun yang berhasil meraih suara terbanyak di kota Solo. Dan salah satu anak muda yang viral yakni adalah Aditya Halindra Faridski, calon Bupati Tuban terpilih yang masih berusia 28 tahun. Tantangan pemimpin sebuah daerah tentu sangat berat. Akankah anak-anak muda ini mampu menjalankan tugasnya meski pengalaman memimpin mereka masih terbilang sedikit? Dan seperti apa psikologi politik dari sebuah daerah yang dipimpin anak-anak muda ini? Ya, jangan ada stigma negatif terlebih dahulu ketika anak muda akan masuk dalam kontestasi politik, bahkan menjadi kepala daerah, tapi memang perlu kita pertanyakan kompetensi mereka. Mampukah memimpin birokrasi di daerah yang notabene adalah mereka-mereka sudah senior pastinya. Ataukah mereka hanya sebagai pemanis dan melanggengkan dinasti politik atau faktor kekerabatan? Itu yang akan saya tanyakan di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bang Pangi Syarwi, pengamat politik kita. Selamat malam. Selamat malam Ya. Mbak Caca. Nah Mas Pangi, sudah ada juga ini calon kepala daerah yang jikalau nanti benar-benar terpilih, sekarang saya sudah viral karena katanya ganteng. Nah itu ya, langsung saja saya akan panggilkan di sini Mas Aditya Halindra. Selamat malam, calon Bupati Tuban. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam Mas Aditya. Mungkin Ya, saya selamat ucapkan selamat untuk hasil quick count, ini unggul ya, meskipun kita masih menunggu hasil realkan KPU. Ya. Tapi kenyataannya saat ini yang viral dari Mas Aditya, atau saya sapa Mas Lindra ya sebutannya, Mas Iya, Lindra, Mas Lindra aja, Mbak adalah Caca. karena gantengnya. Kompetensinya juga amin. nanti dipertanyakan, mampu nggak ya menjadi kepala daerah, mimpin birokrat ini yang sudah senior-senior, seperti apa? Insya Allah Mbak Caca, saya akan membuktikan bahwa usia itu tidak menjadi hambatan. Yang penting kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik kepada seluruh jajaran yang ada di pemerintahan. Insya Allah usia bukan menjadi hambatan untuk orang memimpin menjadi kepala daerah, khususnya di Kabupaten Tuban. Pengalaman Mas Lindra menjadi anggota DPRD di Jatim, sekiranya akan bisa menjadi modal kuat tidak menjadi kepala daerah. Memang sama-sama politik, tapi kan dua wilayah yang berbeda. Menurut saya semua pengalaman mulai dari di DPRD Provinsi Jawa Timur maupun di pengalaman secara lingkungan, insya Allah semua bisa menjadi acuan untuk kita untuk menjalankan pemerintahan. Yang penting kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya Kabupaten Tuban. Mas Lindra, tapi tahu tidak kalau viralnya Mas Lindra ini bukan menjadi sebagai kepala daerah yang muda ya, masih 28 tahun, cuman karena wajahnya good looking lah. Tahu tidak? Saya malah baru tahu dari TV One hari ini Mbak, karena saya diundang di Apa Kabar. Kalau gitu TV One. dibuka komennya Instagramnya, banyak sekali yang naksir begitu ya. Sekarang saya tanya Amin. kepada Mas Pangi. Mas Pangi, layar saya langsung manis ketika kemudian muncul Mas Lindra. Tapi apakah nanti kepala-kepala daerah muda ini akan menjadi pemanis atau memang akan bisa menunjukkan tajinya? Iya begini Mbak Caca, dari sebetulnya pemilih kan ketika melihat di bilik suara hasil riset Voxpol misalnya, mereka menjatuhkan pilihan, bisa ada psikologi, faktor good looking ya, bahkan melihat tampilan agak religius, ada yang pakai jenggot, oh ini kok ganteng, itu juga menjadi alasan ketika mereka memang memutuskan pilihan politiknya di TPS, sehingga mereka menunggu masa kampanye belum ada pilihan, ketika masa yang program juga belum dapat, tetapi di TPS baru mereka putuskan. Kadang-kadang faktor good looking itu menjadi penting bagi mereka. Nah, yang kedua Mbak Caca, ini anak muda generasi milenial Z yang usianya kan rata-rata ya tadi ada 28, 30 ya.
Dan sebetulnya kalau kita cross step dengan data demografi Voxpol misalnya dalam respondennya yang datang ke TPS itu rata-rata yang paling semangat juga usia-usia 17 sampai 30 tahun. Artinya anak-anak muda ini juga memutuskan pilihan, ada kecenderungan ke orang-orang politisi muda, apalagi wajah baru, good looking dan lain. Yang pertanyaan ketiga adalah apakah mampu? Ya. Atau hanya bermodal karena adalah patron politik atau dinasti politik atau kebetulan karena ada oligarki politik, tapi kemampuan mereka seperti yang judul di atas nanti bisa apa, ya kan gitu. Karena begini, beban sebagai generasi milenial itu Mbak Caca itu berat sekali bagi mereka. Sama dengan staf khusus milenial. Kalau mereka nanti tidak mampu punya kinerja yang bagus, tidak bisa punya approval rating yang bagus, tidak ada capaian yang jelas, tidak bisa bekerja out of the box itu, tidak ada gebrakan yang besar, tidak ada narasi, tidak ada pikiran, dan nanti akan muncul misalnya tesis ternyata politisi muda tidak sehebat yang kita bayangkan juga ekspektasi. Sama saja dengan politisi tua, bahkan pengalaman pun artinya jangan sampai nanti politisi muda ini ketika dipercaya trust building publik tinggi, tapi ketika dikasih amanah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu akan merusak stempel anak muda yang tadi berjaya, anak muda yang mendunia, anak muda yang mampu, ternyata ketika dikasih pos-pos seperti itu, ternyata tidak bisa berbuat banyak gitu. Itu yang menjadi beban bagi saya, politisi muda ke depan. Gitu. Mendobrak budaya birokrasi itu yang paling susah ya. Sekarang saya tanya kepada Pak Hamdi Muluk yang juga sudah tersambung bersama saya di sini. Secara psikologi politik bagaimana Pak melihatnya bahwa modal tampang, modal muda ini bisalah mendokrak suara ketika pemilihan. Tapi ketika memimpin akankah menjadi kemudian modal atau mungkin menjadi nilai minus untuk mereka? Seperti apa? Ya tergantung politisi muda ini apakah sungguh-sungguh ke depan itu mau belajar seluk-beluk governability itu, kemampuan memerintah itu. Ya tentu di situ ada skill, kapabilitas yang harus dikuasai. Misalnya bagaimana membuat anggaran, merencanakan anggaran, menerjemahkan masalah-masalah yang ada di tempat dia, di daerah dia, itu diserap, terus dibuat program, terjemahkan ke dalam APBD, terus setelah itu mengkomunikasikannya APBD itu dengan legislatif, karena bagaimanapun pemerintah itu kan nggak bisa sendiri juga, kalau APBD nggak setuju DPRD juga repot, jadi perlu juga kemampuan komunikasi politik yang bagus, yang terukur, yang tegas, bukan sekedar misalnya malah berkolusi dengan DPRD misalnya untuk membuat bancakan anggaran istilahnya gitu kan, tapi justru memaksimalkan untuk kepentingan publik. Terus setelah itu disetujui, tentu itu harus dilaksanakan, dieksekusi, dan itu bagaimana dia menggerakkan seluruh rantai birokrasi untuk menjalankan program-program itu dan terus mengawal supaya tidak ada penyelewengan, ya. Nah ini bagian yang penting sekarang karena persoalan yang agak serius dalam konteks demokrasi pemilihan langsung pilkada kita ini, faktanya hampir mencapai 40% mungkin angkanya itu selalu ke depan itu bermasalah korupsi, jadi tangkapan KPK terus kan, jadi ini problem juga yang harus diatasi, ya. Nah tentu di situ ada integritas ya. Nah, orang muda ini harus menunjukkan integritas ya, bukan malah jabatan dipakai untuk memperkaya diri dan keluarga dan kelompoknya gitu. Ini tantangannya seperti itu. Ya kalau itu bisa diatasi, ya insya Allah pemimpin muda ini bisa kita harapkan ke masa depan. Nanti saya tanyakan kepada Mas Lindra bagaimana menerjemahkan menjadi sebuah produk kebijakan atau jangan terjebak dengan politik anggaran. Nanti saya akan tanyakan, tapi sesaat lagi saya akan hadirkan untuk Anda ini kabar terkini. Kita simak kabar terkini berikut ini. Kembali apa kabar Indonesia Malam, dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik adalah mampukah mereka kemudian menjadi kepala daerah ataukah ketika mereka terpilih? Berat kemungkinan ini karena faktor keluarga yang menghantarkan mereka terpilih dan mengalahkan pesaingnya. Itu yang akan tanyakan kepada Mas Lindra. Meskipun Mas Lindra punya pengalaman politik menjadi anggota DPRD, tapi faktor keluarga ini juga disorot bahwa kepala-kepala daerah meskipun muda, milenial, good looking ini, kalau enggak
anak siapa dulu, nah nggak bisa kemudian menjadi kepala daerah. Bagaimana Mas Lindra menjelaskan? Makasih Mbak Caca. Pertama, saya harus menyadari juga bahwa saya tidak akan kacang lupa pada kulitnya, bahwa memang orang tua saya, khususnya ibu saya, memang pada saat 2001 hingga 2011, beliau menjabat menjadi Bupati Tuban. Dan yang paling penting adalah pada saat diberikan amanah oleh masyarakat, kenyataannya ibu saya bisa membuktikan dengan karya yang baik, sehingga saya juga mendapatkan hasil yang positif atas kepemerintahan ibu saya pada zaman itu. Yang penting masyarakat hari ini tidak usah khawatir bahwa insya Allah usia itu tidak akan menghambat seseorang untuk berkarya. Yang penting pada saat saya setelah dilantik, saya akan membuktikan dengan karya nyata dan seluruh masyarakat ketika ada permasalahan akan kita selesaikan bersama. Oke, nanti saya akan tanyakan kepada Mas Pangi ya, bahwa yang menjadi tugas terberat sebagai kepala daerah adalah punya terobosan, mampu mengubah budaya-budaya yang ada di birokrasi yang terkenal ya isinya adalah orang-orang yang tradisionalis lah ibaratnya seperti itu. Sementara mereka adalah orang-orang anak muda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.